Buka perdagangan di hari Senin ini, Syafina, kita melihat bahwa IHSG sudah kembali lagi begitu ya di level psikologis 7.000, menjawab banyak pertanyaan kira-kira akan ke level berapa, dan ternyata 7.053 bisa ditutup pada perdagangan hari ini. Kalau kita lihat apa saja nih sentimen pasar yang bisa kita perhatikan? Iya, sebenarnya sentimen pasar yang bisa diperhatikan hari ini ataupun ke depannya ini banyak sekali ya Maria, tapi kita bahas lebih ke IHSG-nya terlebih dahulu, di mana IHSG berarti hari ini sudah hari ke-6 ditutup menguat setelah minggu lalu kompak 5 hari beruntun ditutup menguat, dan hari ini makin mendekati level 7.100, dan secara sepekan IHSG sudah terapresiasi 3,35%. Hari ini terapresiasi tipis memang 0,5% ke level 7.053 ya. Meski berita resesi dan hyperinflasi ini sebenarnya menghantui pasar Indonesia, tapi nampaknya para pelaku saham dalam negeri ini sepertinya tetap bersemangat, bergairah ya, walaupun pasar kita sebenarnya gonjang-ganjing dan kewaspadaan itu tetap berasa. Dan pergerakan IHSG ini juga sebenarnya bisa terjadi karena Wall Street yang pada perdagangan Jumat pekan lalu itu rebound setelah beberapa pejabat The Fed mengungkapkan ataupun memberikan isyarat keinginan untuk memperlambat laju kenaikan suku bunga segera. Apalagi Presiden The Fed San Francisco juga mengatakan bahwa The Fed sebenarnya sudah di titik puncak nih untuk memperlambat ataupun menahan laju kenaikan suku bunganya. Jadi ya semoga ini memang memberikan nafas segar. Angin segar ya. Iya, angin segar untuk benar. IHSG ya. Tapi kalau kita lihat memang support kenaikan indeks harga saham gabungan, kalau tadi diupdate juga di sektoral cukup lumayan besar perform dari sektor finansial ya. Kita lihat begitu ya, ada kenaikan dari perbankan seperti ada BNI hari ini naik, BCA juga naiknya hampir 3%, 2,89%. Kemudian BRI juga hari ini terapresiasi hampir 2%, 1,58%. Begitu juga bank-bank second dan third liner ya, seperti Bank Neo Commerce di sini naiknya cukup fantastis 24,84%. Kemudian ada juga perbankan lain yang ikut mensupport ya, seperti BNI pun juga naiknya 3,89%. Jadi bisa dikatakan sebenarnya kenaikan dari indeks harga saham gabungan hari ini cukup kuat karena yang menopang adalah banking sector sebagai market atau mungkin saham sektor dengan kapitalisasi yang terbesar di market kita. Tapi kayaknya termasuk juga support dari global ya, kalau kita lihat ya, China termasuk yang juga ikut andilkah gitu di sini, Syafinas? Sebenarnya bisa kita katakan memberikan ya itu tadi ya, angin segar lagi gitu, karena berdasarkan data kuartal ketiga di tahun 2022, PDB China ini sudah tumbuh 3,9% secara tahunan. Ini melebihi ekspektasi ekonom ataupun konsensus pasar sebesar 3,4%. Namun memang ini sebenarnya masih di bawah dari kuartal 1 di tahun 2022, yaitu sebesar 4,8% secara year on year. Atau pertumbuhan tersebut juga masih di bawah target resmi pemerintah yang menginginkan pertumbuhan ekonomi China itu berada di atas 5%. Lalu juga berdasarkan rilis penjualan retail tumbuh 2,5% pada September jika dibandingkan dengan tahun lalu, dan angka ini memang sebenarnya masih melambat jika dibandingkan dengan Agustus, yaitu di kisaran 3%. Ekspektasi pasar pun masih di angka 3,3%. Berarti ini kan artinya masih di bawah ya, dan pengangguran juga ini masih naik. Cuman ya karena secara garis besar PDB China ini menunjukkan penguatan sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, sehingga keoptimisan tersebut bisa dirasakan kepala pelaku pasar dalam negeri. Itu salah satu poinnya ya, mitra dagang Indonesia, salah satu yang terbesar juga di China. Ketika supply chain sudah dibuka, ketika ekonomi negara di mana kita bermitra itu sudah mulai membaik, kan berarti memang ada arus perdagangan baik ekspor maupun impor yang cukup baik. Jadi ya lakinya untuk Indonesia artinya manufaktur di dalam negeri kita juga sudah bisa berjalan karena bahan baku dari negara mitra juga bisa masuk. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Jadi memang kita tunggu-tunggu nih sejauh mana perbaikan yang bisa dicapai begitu ya oleh China ke depannya. Tapi di lain sisi China bagus gitu ya, ada support gitu ya. Sekarang kita lihat rupiah kita yang mungkin agak sedikit worry posisinya. Iya, ini yang menarik. Meski IHSG sumringah, tapi kok rupiah kita makin keok, Maria. Ini melansir data dari Refinitiv, rupiah sepanjang pekan lalu sudah merosot 1,3% ke level 15.630. Kalau hari ini kan masih di 15.500-an ya. 80-an. 580-an. Ini sudah sampai 15.000 lebih, 15.500 lebih, dan ini menjadi level terlemah sejak April 2020. Rupiah juga bahkan membukukan pelemahan selama 6 pekan beruntun, dan sepanjang tahun ini rupiah sudah tercatat melemah lebih dari 9%.
Sebenarnya kan kita tahu ya Kamis lalu BI menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin lagi. Sepertinya upaya ini belum mampu untuk mengembalikan kondisi dari rupiah. Lalu kemudian kalau kita lihat dari anggaran belanja pemerintah juga nantinya ini bisa mengalami pembengkakan. Kita ketahui asumsi makro untuk rupiah itu kan berada di 14.300 sampai dengan 14.700. Sementara di tahun 2023 itu berada di angka 14.800 per US dollar. Hari ini saja sudah melebihi 5.500. Bisa dibayangkan Ya, kan nantinya ke 15.500. depannya akan seperti apa, belanja negara akan melonjak seperti apa, dan ini pasti akan berdampak juga ke subsidi energi kita yang melonjak. Artinya kemungkinan BBM naik ini akan terjadi. Kita berbicara dari sektor paling real aja. Maria suka makan tahu tempe? Suka dong. Nah, kita ini adalah penerima kedelai dari luar negeri. Kalau misalkan harga ini semua meningkat gitu kan, ya udah artinya tahu tempe kita bisa jadi mahal nantinya. Kan nggak kebayang ya makan tempe tahu-tahu harganya jadi 20.000 satu beginian doang. Itu paling repot sih sebenarnya kalau seandainya langsung kenanya adalah ke end users atau seperti kita ya. Jadi jatuhnya adalah ke harga beli ini yang paling repot gitu ya sebenarnya. Tapi kita tinggal lihat nih kalau seandainya kenaikan suku bunga acuan yang kembali lagi dinaikkan 50 basis point kemarin tidak begitu berhasil, berarti harus ada monetary policy lain yang dilakukan oleh Bank Indonesia, mungkin operational tweaks, operasi pasar, peningkatan DHE mungkin bisa menjadi faktor-faktor yang cukup kuat untuk kembali lagi menstabilkan nilai tukar rupiah. Karena kalau kita bilang kondisi rupiah bisa ke normal, angka normal di level asumsi APBN di 14 ribuan, harus kerja kerasnya harus luar biasa ya. Mungkin kalau sedikit banyak stabil, mungkin bisa sedikit melegakan kita sebagai pengguna akhir nanti kalau harga-harganya terlampau naik itu akan menekan kondisi dari daya beli ya. Oke. Nah, kita beralih ke sektor yang juga menarik ini Maria. Hari ini baru saja dikabarkan bahwa Gotoh sudah mulai mendekati batas lock up di tanggal 30 November. Ini kurang lebih kan berarti tinggal tersisa 1 bulan lebih lagi ya. Pemegang saham terbesarnya Gotoh nih dari Alibaba, SoftBank, yang diketahui juga Pak Boy Thohir juga memegang saham di Alibaba ini di Gotoh maksud saya itu sekarang lagi didekati oleh Gotoh untuk jangan sampai melepas sahamnya di tanggal 30 November ini. Karena kalau misalkan nanti benar-benar para pemegang saham besar ini melepaskan sahamnya, maka kan bisa jadi valuasinya turun drastis ya. Valuasinya turun drastis lalu akhirnya para investor meninggalkan Gotoh, bisa jadi cabut dari LQ45 di akhir tahun ini kan itu yang bisa terjadi. Tapi sebenarnya yang menarik untuk dicermati juga, kalau menurut Maria sendiri dengan kondisi seperti ini, apakah tepat nih kita untuk buy on weakness atau justru kita meninggalkan seperti investor-investor besar itu? Karena misalkan kalau kita melihat dari analisa Deutsche Bank, itu yang merekomendasi untuk buy di titik Rp250 per saham dengan alasan katanya penurunan harga saham ini sebenarnya disebabkan oleh kekhawatiran Gotoh ini lagi membutuhkan dana nih yang banyak sehingga maka para pemegang saham besar ini ditahan. Lalu juga dari sektor e-commerce Gotoh yaitu Tokopedia juga membuahkan ataupun menghasilkan kinerja-kinerja yang baik. Jadi sebenarnya bukan hal yang harus dikhawatirkan ini nanti ketika lock up ini berhasil berakhir ya. Kalau kita lihat waktu Gotoh masuk ke jajaran di Bursa Efek Indonesia kan langsung menduduki peringkat 4 saham atau emiten dengan kapitalisasi yang besar gitu ya. Dia ada di bawah BCA, kemudian ada di bawah Unilever begitu yang cukup besar kapitalisasinya. Kemudian dia perform juga cukup baik. Tapi balik lagi sebenarnya kalau kita beli sektor teknologi apalagi e-commerce, we buy the futures, kita beli masa depannya di mana kalau kita trust terhadap masa depannya bahwa nanti orang akan semakin masif menggunakan gadget untuk belanja atau apa-apa sudah belanjanya secara online, mungkin kita bisa trust ke sana gitu ya. Tapi memang dalam in proses masih dilihat dulu gitu ya akan seperti apa kira-kira. Ini mungkin agak cukup tough untuk Gotoh ini sama seperti Buka ketika kemarin listing ya. Tapi ya kita tunggu aja nanti akan seperti apa ketika lock up berakhir, apa benar akan ada aksi jual besar-besaran yang akan turun. Kita tinggal lihat nanti ataukah masih ada loyalitas saham, loyalitas pemegang saham gitu ya untuk pemegang saham. Itu yang masih akan kita tanti ya. Benar. Kita disclaimer on ya. Kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memutuskan portofolio apa yang terbaik untuk Anda. Nah,